Ketika restu mertua dan hianatmu memuja rahim sahabatku di rumah sakit sementara kau telantarkan sendirian. Kau lupa bahwa satu telepon pada ayahku cukup untuk meruntuhkan tahta serta harga dirimu menjadi abu. Memaksamu bersujud dalam kehinaan saat surat cerai ini mengakhiri sandiwara busukmu selamanya. Sebelum mulai ceritanya, komen dulu kalian dari kota atau negara mana. Aku pengen tahu. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng supaya channel ini makin berkembang. Cahaya matahari pagi yang menerobos masuk melalui celah gorden kamar tidak memberikan kehangatan bagi Salsa. Sebaliknya, sinar itu seolah menelanjangi rasa sepi yang kian menyesakkan dadanya. Di usia kehamilan yang menginjak bulan ke-7, setiap gerak janin di rahimnya seharusnya menjadi sumber kebahagiaan bersama. Namun, bagi Salsa, detak jantung kecil itu adalah satu-satunya teman batin di tengah dinginnya sikap Irwan suaminya. Salsa meringis pelan saat mencoba bangkit dari tempat tidur. Pinggangnya terasa seperti ditarik beban berat. Sebuah konsekuensi fisik dari nyawa yang sedang ia kandung. Di sudut kamar, Irwan sibuk merapikan dasi di depan cermin besar. Laki-laki itu tampak gagah dengan kemeja slim fit berwarna biru tua. Namun, sorot matanya yang tertangkap pantulan cermin tidak menyisakan ruang sedikit pun untuk istrinya. "Mas," panggil Salsa lirih. Suaranya parau karena sisa kantuk dan rasa mual yang menyerang. Irwan tidak menoleh. Ia hanya berdehem singkat. Jemarinya lincah menyimpul dasi dengan presisi yang kaku. "Apa? Jangan bilang kamu mau minta dibuatkan sesuatu. Aku sudah terlambat." Salsa menarik napas panjang, mencoba menekan rasa perih yang mulai merambat ke tenggorokan. Hari ini jadwal cek kehamilan rutin ke Dokter Gunawan. Usia kandungan sudah masuk trimester akhir. "Mas, dokter bilang kali ini penting untuk melihat posisi janin. Bisa tolong antarkan aku?" Gerakan tangan Irwan terhenti sejenak, namun hanya untuk mendengus kasar. Ia berbalik menatap Salsa dengan tatapan yang lebih mirip seorang atasan kepada bawahan yang melakukan kesalahan fatal. "Salsa, kita sudah bahas ini berkali-kali. Hari ini ada rapat koordinasi besar di kantor. Pak Baskoro akan memantau langsung. Kamu tahu betapa pentingnya proyek ini untuk karierku, kan? Jangan egois hanya karena masalah cek rutin yang bisa kamu lakukan sendiri." "Aku tidak egois, Mas. Tapi ini sudah bulan ke-7. Aku sering merasa pusing tiba-tiba. Aku hanya takut kalau terjadi apa-apa di jalan," sahut Salsa dengan nada yang mulai bergetar. Ia berharap Irwan akan melihat gurat kelelahan di wajahnya, atau setidaknya menyentuh perutnya yang membuncit sebagai bentuk dukungan. Namun, harapan itu pupus saat pintu kamar terbuka tanpa ketukan. Buti ibu mertua Salsa yang tinggal bersama mereka masuk dengan daster batik mahalnya. Wajahnya yang selalu dipoles bedak tebal itu tampak sinis. Menatap Salsa, seolah-olah menantunya itu adalah parasit yang menghalangi jalan sukses putranya. "Ya ampun, Salsa. Pagi-pagi sudah merengek saja." Suara Bu Tuti melengking, memecah ketenangan kamar. Dulu ibu waktu hamil Irwan masih sanggup menimba air di sumur. Pergi ke pasar jalan kaki memikul belanjaan. Tidak ada itu. Drama minta antar jemput suami. "Kamu ini cuma mau ke rumah sakit. Naik taksi online juga sampai. Kenapa harus menghambat pekerjaan suami?" Salsa menunduk, meremas spray tempat tidur. "Bukan begitu, Bu. Ini bukan soal transportasi, tapi dukungan. Dukungan itu ada di doa, bukan di kursi mobil." Potong Bu Tuti tajam. Ia melangkah mendekati Irwan mengusap bahu putranya dengan bangga. "Irwan itu sedang berjuang mencari uang untuk kamu dan anakmu nanti. Harusnya kamu bersyukur punya suami yang giat bekerja. Lihat itu Sarah, sahabatmu sendiri. Dia wanita mandiri, sukses dengan bisnisnya. Bahkan kalau pergi kemana-mana selalu setir mobil sendiri tanpa mengeluh. Kenapa kamu tidak bisa belajar sedikit saja dari dia untuk tidak menjadi beban?" Mendengar nama Sarah disebut, jantung Salsa berdenyut nyeri. Sarah adalah sahabatnya sejak kuliah. Sosok yang ia percayai. Namun belakangan ini terasa semakin jauh dan aneh. Mendengar mertuanya membandingkan dirinya dengan wanita lain,
Di hadapan suaminya sendiri terasa seperti sayatan sembilu di atas luka yang belum kering. Irwan mengambil tas kerjanya di atas meja rias, seolah mendapat amunisi dari ucapan ibunya. Ibu benar kamu terlalu manja. Salsa. Aku tidak mau tahu. Pokoknya aku tidak bisa antar. Urus dirimu sendiri. Tanpa satun kata pamit yang lembut atau kecupan di dahi, Irwan melangkah keluar kamar diikuti Bu Tuti yang masih terus menggumamkan sindiran tentang wanita zaman sekarang yang lembek. Salsa terpaku di tepi ranjang. Air matanya jatuh satu persatu, membasahi duster yang ia kenakan. Rasa mual di perutnya kini berganti menjadi rasa sesak yang menghimpit dada. Ia merasa asing di rumahnya sendiri. Rumah yang seharusnya menjadi pelabuhan paling aman kini terasa seperti penjara yang penuh dengan hakim. Ia bangkit dengan perlahan, menyeret langkahnya menuju dapur untuk mencari air minum. Di sana ia melihat Mbak Lastri, asisten rumah tangga yang sudah bekerja selama 2 tahun sedang merapikan meja makan. Mbak Lastri segera mendekat saat melihat mata Salsa yang sembab. "Non, Salsa." "Non, tidak apa-apa," tanya Mbak Lastri dengan nada berbisik, seolah takut suaranya akan terdengar oleh Bu Tuti yang sedang berada di ruang tengah. Salsa menggeleng lemah sambil memegang pinggir meja untuk menopang tubuhnya. "Aku tidak apa-apa, Mbak. Hanya sedikit pusing. Non, harus makan. Tadi ibu melarang saya buatkan bubur spesial untuk Non. Katanya Non harus makan apa yang ada di meja saja supaya tidak manja. Tapi saya diam-diam simpan susu hamil Non di lemari bawah." Mbak Lastri menatap Salsa dengan tatapan iba yang sangat dalam. Sebagai saksi bisu keseharian di rumah itu, Lastri tahu betapa seringnya Salsa menerima tekanan batin dari suami dan mertuanya. Salsa tersenyum pahit. "Terima kasih, Mbak. Terima kasih sudah peduli." Kesadaran itu menghantam Salsa dengan keras. Di rumah ini, orang asing justru lebih memiliki empati daripada orang yang ia sebut keluarga. Ia teringat ayahnya, Pak Baskoro. Seandainya sang ayah tahu bagaimana putri tunggalnya diperlakukan seperti barang tak berharga, mungkin badai besar akan melanda karir Irwan. Namun selama ini, Salsa selalu menutupi keburukan Irwan di depan ayahnya. Ia ingin menjadi istri yang berbakti. Ia ingin menjaga martabat suaminya. Tapi pagi ini sesuatu di dalam batin Salsa retak. Tekanan emosional yang menumpuk selama berbulan-bulan seolah mencapai titik jenuh. Ia menatap perutnya yang bergejolak. Si kecil di dalam sana seolah ikut merasakan kesedihan ibunya. Salsa tidak boleh terus seperti ini. Jika ia tidak bisa mengandalkan Irwan, ia harus bisa mengandalkan dirinya sendiri. Namun dengan cara yang berbeda. Salsa kembali ke kamar. Ia mengabaikan rasa pusingnya dan mulai bersiap-siap. Ia mengenakan gamis hamil terbaik yang ia miliki, memoles wajahnya yang pucat dengan sedikit riasan agar tampak segar. Ia tidak akan pergi ke rumah sakit dengan wajah seorang korban. Sambil memegang tasnya, Salsa membuka laci. Di sana ada sebuah kartu nama lama yang pernah diberikan oleh ayahnya. Kontak pribadi asisten rahasia sang ayah yang biasa mengurus hal-hal darurat. Salsa mengambil ponselnya. Jemarinya bergetar sesaat sebelum ia mengetikkan sebuah pesan singkat. Ia tidak menghubungi ayahnya secara langsung untuk mengadu. Belum saatnya. Namun, ia membuat sebuah keputusan kecil yang selama ini selalu ia hindari karena takut menyinggung ego Irwan. Salsa memesan layanan pengawalan medis privat untuk menjemputnya di depan rumah. Sebuah layanan mahal yang tagihannya akan langsung masuk ke email kantor Irwan sebagai bagian dari tunjangan kesehatan keluarga direksi. Posisi yang sebenarnya ia dapatkan karena pengaruh ayahnya. Saat ia melangkah keluar kamar, Bu Tuti sedang duduk di sofa ruang tamu sambil menyesap teh. Wanita tua itu menatap Salsa dari bawah ke atas dengan tatapan meremehkan. "Mau kemana kamu?" "Rapi sekali." Salsa tidak berhenti. Ia terus melangkah menuju pintu depan dengan kepala tegak. Meski kakinya terasa berat. "Ke rumah sakit, Bu. Sendiri seperti yang Ibu dan Mas Irwan inginkan." "Bagus kalau sadar diri," sahut Bu Tuti sinis. Salsa membuka pintu rumah. Di luar, sebuah mobil hitam mewah sudah menunggu. Bukan taksi online biasa. Ia masuk ke dalam mobil tanpa menoleh lagi ke belakang. Di dalam mobil yang dingin itu,
Salsa menggenggam ponselnya erat. Ia memutuskan untuk tidak hanya memeriksakan kandungan hari ini. Ia akan mencari tahu sesuatu yang selama ini hanya berupa kecurigaan di sudut hatinya. Satu hal yang pasti, mulai detik ini, Salsa berhenti menjadi istri yang penurut demi menjaga perasaan orang-orang yang tidak pernah menjaga perasaannya. Duduk di kursi belakang mobil hitam yang melaju tenang membelah jalanan kota. Salsa merasakan getaran aneh di dadanya. Itu bukan lagi sekadar getaran kesedihan yang melemahkan seperti tadi pagi, melainkan sebuah debar kegelisahan yang tajam. Keputusannya menggunakan fasilitas kantor Irwan untuk menjemputnya adalah sebuah deklarasi kecil bahwa ia masih memiliki taring. Meski saat ini ia merasa seperti seekor burung dengan sayap yang patah, ia menatap keluar jendela, memerhatikan deretan ruko yang berlalu cepat, berusaha mengalihkan fokus dari rasa nyeri di perut bawahnya yang sesekali muncul akibat ketegangan batin yang tak kunjung reda. Setibanya di pelataran rumah sakit, sopir membukakan pintu dengan hormat. Salsa melangkah turun, merasakan hembusan angin AC dari lobi yang menyambut kulitnya yang terasa panas. Namun, langkahnya mendadak terkunci tepat di depan pintu masuk utama. Matanya tertuju pada sebuah mobil sedan putih yang sangat ia kenali terparkir tidak jauh dari pintu lobi. Nomor platnya, aksesoris di spionnya, bahkan sedikit goresan di bumper belakang yang pernah ia buat secara tidak sengaja tahun lalu. Itu adalah mobil Irwan. Jantung Salsa berdegup kencang, menghantam rongga dadanya hingga ia merasa sedikit sesak. Bukankah Irwan bilang ada rapat koordinasi besar dengan ayahnya? Bukankah laki-laki itu membentaknya habis-habisan pagi tadi karena Salsa dianggap mengganggu konsentrasi kerjanya? Pikiran Salsa mulai berkecamuk. Apakah Irwan sakit? Apakah ada sesuatu yang terjadi secara mendadak hingga suaminya harus ke sini tanpa memberitahunya? Sepercik harapan bodoh sempat melintas di benaknya. Mengira mungkin Irwan sebenarnya merasa bersalah dan memutuskan untuk menyusulnya. Salsa mempercepat langkahnya, mengabaikan rasa berat di pinggangnya. Ia masuk ke dalam area lobi yang sibuk. Matanya liar mencari sosok sang suami. Namun, apa yang ia temukan beberapa saat kemudian bukan hanya menghancurkan harapannya, melainkan meluluhlantakkan seluruh harga dirinya sebagai seorang istri. Di koridor menuju poli kandungan, Salsa melihat mereka. Irwan berdiri di sana, namun ia tidak sendirian. Di sisi kanannya, Bu Tuti tampak berjalan dengan wajah yang berseri-seri. Senyum yang belum pernah Salsa lihat selama menjadi menantunya terpancar jelas dari wajah wanita tua itu. Dan di sisi kiri Irwan, seorang wanita dengan balutan gaun hamil berbahan sutra berwarna pastel tampak berjalan dengan langkah hati-hati. Wanita itu adalah Sarah, sahabat yang selama ini menjadi tempat Salsa berkeluh kesah. Orang yang selalu mendengarkan tangisannya tentang sikap dingin Irwan dan sosok yang baru semalam mengirimkan pesan singkat berisi doa agar persalinan Salsa lancar nanti. Dunia seolah berhenti berputar bagi Salsa. Ia bersembunyi di balik pilar besar dekat ruang tunggu apotek. Tubuhnya gemetar hebat. Dari jarak 10 meter ia bisa melihat pemandangan yang menyayat hati. Irwan merangkul pinggang Sarah dengan sangat posesif. Seolah takut wanita itu akan tersandung. Sesekali Irwan membisikkan sesuatu ke telinga Sarah yang membuat wanita itu tertawa kecil dan menyandarkan kepalanya di bahu Irwan. Sebuah keintiman yang sudah berbulan-bulan tidak Salsa rasakan. Hati-hati, sayang. Pelan-pelan saja langkahnya. Suara Irwan terdengar samar, namun jelas menyentuh indera pendengaran Salsa. Nada suaranya begitu lembut, begitu penuh perhatian. Nada yang sama yang dahulu digunakan Irwan saat melamar Salsa di depan ayahnya. Betuti ikut menimpali sambil mengusap punggung Sarah. Iya, Sarah, kamu harus jaga kesehatan janinmu baik-baik. Ini cucu yang sangat ibu nantikan. Jangan sampai kelelahan seperti si Salsa yang kerjanya cuma mengeluh saja. Salsa membekap mulutnya sendiri dengan tangan agar isakannya tidak pecah. Air mata mengalir deras membasahi pipinya. Rasa sakitnya bukan lagi sekadar dikhianati, tapi dikhianati oleh sistem yang selama ini ia anggap sebagai keluarga. Bagaimana mungkin suaminya, ibu mertuanya, dan sahabat baiknya bersatu untuk menikamnya tepat di saat ia sedang mengandung nyawa dari laki-laki yang sama? Rasa mual kembali menyerang. Kali ini jauh lebih hebat hingga Salsa harus berpegangan pada dinding koridor yang dingin.
Di tengah kekalutan itu, sebuah suara berat memanggil namanya. Ibu Salsa, Anda baik-baik saja. Salsa menoleh dengan wajah pucat dan mata sembab. Di hadapannya berdiri Dokter Gunawan, dokter spesialis kandungan yang selama ini menanganinya. Pria parubaya itu mengenakan jas putih bersih. Wajahnya menunjukkan kekhawatiran yang tulus. Dokter Gunawan telah mengenal keluarga Salsa sejak lama. Bahkan ia adalah teman baik Pak Baskoro. Dokter Salsa berusaha mengatur napasnya, namun suaranya tercekat. Dokter Gunawan segera memegang lengan Salsa, membantunya duduk di kursi tunggu terdekat. Wajah Anda sangat pucat, Bu Salsa. Napas Anda pendek-pendek. Ini tidak baik untuk janin Anda. Ada apa? Di mana? Irwan? Tadi saya sepertinya melihat dia di koridor depan. Salsa hanya bisa menunduk. Air matanya jatuh ke atas tas tangan yang ia pangku. Ia tidak sanggup berkata-kata. Melihat reaksi Salsa, Gunawan yang sudah sangat berpengalaman menghadapi berbagai drama keluarga di rumah sakit segera memahami ada sesuatu yang tidak beres. Ia melirik ke arah koridor di mana Irwan, Bu Tuti, dan Sarah baru saja menghilang di balik pintu ruang periksa lain. Bu Salsa, mari ikut saya ke ruangan saya sekarang. Kita tidak akan melakukan pemeriksaan di poli umum. Anda butuh tempat yang lebih tenang, ujar Dokter Gunawan dengan nada otorit namun penuh perlindungan. Ia memberi kode pada perawat untuk membawakan kursi roda. Salsa menurut saja saat ia didorong menuju ruang pribadi Dokter Gunawan. Di dalam ruangan yang kedap suara itu, Dokter Gunawan memberikan segelas air hangat. Minumlah. Tenangkan diri Anda. Anda sedang mengandung Salsa. Stres yang Anda rasakan saat ini bisa berakibat fatal pada bayi Anda. Saya tidak bicara sebagai dokter sekarang, tapi sebagai kawan ayah Anda. Apa yang sebenarnya terjadi? Salsa meminum air itu dengan tangan yang masih gemetar. Mereka di sana, Dok, Irwan, Ibu, dan Sarah. Mereka sedang mengantar Sarah cek kandungan. Mereka bilang itu cucu yang dinantikan. Dokter Gunawan menghela napas panjang. Wajahnya mengeras. Sebagai dokter, ia tahu persis bahwa Sarah juga merupakan pasien di rumah sakit ini. Namun, ia terikat kode etik untuk tidak membocorkan data pasien. Meski begitu, melihat Salsa yang hancur seperti ini, batinnya sebagai seorang ayah pun terusik. Anda harus kuat, Salsa. Jika Anda tidak bisa berjuang untuk diri Anda sendiri, berjuanglah untuk nyawa yang ada di dalam perut Anda. Jangan biarkan pengkhianatan mereka membunuh harapan Anda, ucap Dokter Gunawan dengan tegas. Salsa menatap dokter itu. Kata-kata, jangan biarkan mereka membunuh harapanmu. Bergema di kepalanya. Kesedihan yang tadinya melumpuhkan perlahan mulai bermutasi menjadi sebuah tekad yang dingin dan tajam. Ia menyeka air matanya dengan kasar, menyisakan gurat kemarahan yang mulai membara di balik matanya yang merah. Saya ingin pemeriksaan hari ini dilakukan dengan sangat detail. Dok, saya butuh semua rekam medis saya sejak awal dan jika memungkinkan saya butuh bantuan dokter untuk mengonfirmasi sesuatu tanpa melanggar hukum. Bisik Salsa dengan suara yang lebih stabil. Setelah sesi pemeriksaan yang melelahkan secara emosional, Salsa keluar dari ruangan Dokter Gunawan. Ia tidak langsung pulang. Ia berdiri di sudut koridor yang agak gelap, memerhatikan pintu ruang periksa tempat Sarah berada. Pikirannya sudah bekerja lebih cepat dari rasa sakitnya. Ia mengambil ponselnya lalu membuka aplikasi kamera. Dengan langkah pelan, ia mendekati area parkir, menunggu di balik sebuah mobil box yang besar. Ia tahu mereka akan segera keluar. Benar saja, tak lama kemudian, Irwan keluar sambil merangkul Sarah. Sementara Bu Tuti berjalan di samping mereka sambil memegangi hasil cetak USG dengan wajah penuh kemenangan. Salsa menekan tombol rekam. Ia mengabadikan setiap momen kemesraan itu. Saat Irwan mengecup kening Sarah sebelum membukakan pintu mobil dan saat Bu Tuti memeluk Sarah dengan hangat. Rekaman itu adalah bukti nyata dari sebuah pengkhianatan yang tak termaafkan. Setelah mobil putih itu melaju pergi, Salsa tidak menangis lagi. Ia berjalan menuju lobi dan kembali memanggil sopir mobil hitam yang tadi mengantarnya. Saat duduk di dalam mobil, ia tidak lagi menatap jendela dengan hampa.
Ia membuka daftar kontaknya dan mencari nama. Santi. Santi, aku butuh bantuanmu. Siapkan waktu malam ini. Kita harus bicara soal hukum. Ucap Salsa dingin saat sambungan telepon terhubung. Salsa mematikan teleponnya. Ia kemudian membuka galeri foto di ponselnya, menatap foto pernikahannya dengan Irwan yang menjadi latar belakang layar. Lalu dengan gerakan tanpa ragu, ia mengganti gambar itu dengan layar hitam polos. Ia tahu pulang ke rumah sore ini berarti kembali ke sarang serigala. Namun, ia tidak akan masuk tanpa persiapan. Ia memutuskan untuk menyimpan semua rekaman itu dalam folder tersembunyi yang tersinkronisasi langsung ke akun penyimpanan awan miliknya. Sebuah tindakan kecil yang ia pastikan tidak akan terendus oleh Irwan yang merasa dirinya paling cerdik. Lantai rumah sakit yang dingin dan beraroma antiseptik tajam seolah merambat masuk ke dalam pori-pori kulit Salsa, membekukan aliran darahnya. Di balik pilar beton besar yang menjadi persembunyiannya, Salsa merosot pelan. Punggungnya yang pegal bergesekan dengan permukaan kasar pilar. Namun, rasa sakit fisik itu sama sekali tidak sebanding dengan hantaman di dadanya. Ia memeluk perutnya yang membuncit. Seolah berusaha melindungi janinnya dari percakapan beracun yang mengalir hanya beberapa meter dari tempatnya berada. Sudah, jangan banyak bergerak dulu, Sarah. Ingat kata dokter tadi, kandunganmu ini sangat berharga. Suara Bu Tuti terdengar begitu renyah, penuh dengan nada protektif yang selama ini tidak pernah Salsa dapatkan. Salsa memejamkan mata rapat-rapat. Air matanya merembes keluar, panas dan menyakitkan. Ia mendengar suara tawa kecil Sarah, sahabatnya yang terdengar begitu lembut namun mematikan. Aku tidak apa-apa, Bu. Irwan juga menjagaku dengan sangat baik. Hanya sedikit mual saja kalau pagi. Tentu saja aku menjagamu, timpal Irwan. Suara suaminya itu terdengar begitu mantap. Tanpa ada jejak keraguan atau rasa bersalah. Kamu fokus saja pada kesehatanmu dan baik kita. Soal urusan rumah, biar aku yang atur supaya si Salsa tidak mengganggumu. Lalu kalimat itu keluar. Kalimat yang menjadi paku terakhir pada peti mati kepercayaan Salsa. Alhamdulillah. Gumam Bu Tuti dengan nada penuh syukur yang terdengar mengerikan di telinga Salsa. Ibu benar-benar bahagia. Kamu itu memang calon menantu idaman. Sarah, cantik, mandiri, dan yang paling penting, kamu memberikan kebanggaan buat keluarga ini dengan mengandung anak Irwan. Tidak seperti yang satu itu. Hamil saja penuh drama dan beban. Ibu sudah tidak sabar menunggu kalian resmi bersatu. Salsa membekap mulutnya dengan kedua telapak tangan. Isakannya tertahan di tenggorokan membuat dadanya terasa meledak. Calon menantu idaman. Kata-kata itu berputar di kepalanya seperti kaset rusak. Jadi, selama ini ia bukan hanya dikhianati, ia sedang dalam proses digantikan secara sistematis. Ibu mertuanya bukan lagi sekadar membencinya, tapi sudah menyiapkan kursi untuk wanita lain di meja makan mereka. Dunia di sekitar Salsa mendadak berputar. Cahaya lampu neon di koridor rumah sakit terasa terlalu terang. Menusuk matanya hingga menimbulkan denyut nyeri di pelipis. Ia merasa oksigen di sekitarnya menipis. Bayangan Irwan yang merangkul Sarah dan senyum kemenangan Bu Tuti menjadi pemandangan terakhir yang mampu ia cerna sebelum kesadarannya mulai mengabur. Ibu Salsa. Ibu Salsa. Suara itu terdengar jauh namun tangan yang memegang bahunya terasa nyata. Salsa mengerjap berusaha memfokuskan pandangan di hadapannya. Dokter Gunawan berdiri dengan wajah cemas yang amat sangat. Dokter itu baru saja keluar dari ruangan lain dan mendapati pasiennya terduduk lemas di lantai di balik pilar. Dokter, suara Salsa hanya berupa bisikan pecah. Ayo bangun, mari saya bantu. Dokter Gunawan dengan sigap memanggil seorang perawat. Mereka membantu Salsa berdiri namun kaki Salsa terasa seperti jeli. Ia tidak sanggup menopang berat tubuhnya sendiri. Syok emosional yang ia terima telah menguras seluruh energi fisiknya. Salsa dibawa masuk ke ruang periksa Dokter Gunawan dengan kursi roda. Di dalam ruangan yang tenang itu, Dokter Gunawan segera memeriksa tekanan darah dan denyut jantung Salsa. Wajah sang dokter mengeras saat melihat angka yang tertera pada alat tensi. Tekanan darah Anda sangat rendah, Salsa, dan denyut jantung Anda terlalu cepat. Ini tanda-tanda syok hebat.
Dokter Gunawan bicara dengan nada rendah namun tegas. Ia menatap Salsa yang kini bersandar lemas di kursi periksa dengan pandangan kosong. Apa yang Anda lihat di luar sana? Saya tadi melihat Irwan bersama wanita lain dan ibunya. Salsa hanya menatap dinding putih di depannya. Air matanya sudah kering, menyisakan jejak garam yang kaku di pipinya. Mereka menyebutnya menantu idaman. Dok, mereka sedang merayakan kehamilan wanita itu. Sahabat saya sendiri. Der. Gunawan menghela napas panjang. Ia meletakkan stetoskopnya dan duduk di hadapan Salsa. Sebagai orang yang mengenal keluarga besar Pak Baskoro, ia merasa memiliki tanggung jawab moral. Salsa, dengarkan saya. Kondisi Anda saat ini sangat kritis secara emosional. Janin Anda membutuhkan asupan nutrisi dan oksigen yang stabil. Tapi jika Anda dalam kondisi syok seperti ini, Anda membahayakan nyawanya. Dokter itu diam sejenak, memberikan ruang bagi Salsa untuk bernapas. Saya bisa memberikan Anda vitamin dan penguat kandungan, tapi itu hanya bantuan fisik. Masalah utama Anda ada di luar sana. Jika Anda terus memendam ini sendirian dan kembali ke rumah itu tanpa perlindungan, saya khawatir Anda akan mengalami keguguran karena stres akut. Salsa menoleh pelan menatap Dokter Gunawan. Kehampaan di matanya perlahan mulai berganti dengan kilatan kesadaran yang pahit. Jadi saya tidak boleh lemah. Dok, bukan hanya tidak boleh lemah. Anda harus mulai menjaga jarak dari sumber stres Anda. Dokter Gunawan menekankan setiap katanya. Untuk saat ini saya akan mencatat di rekam medis bahwa Anda membutuhkan istirahat total dan pemantauan khusus. Saya juga akan mengirimkan salinan hasil pemeriksaan ini ke email pribadi Anda, bukan email keluarga yang biasanya diakses Irwan. Anda butuh bukti bahwa kondisi Anda menurun karena tekanan lingkungan. Salsa mengangguk pelan. Ia mulai memahami maksud dokter itu. Informasi adalah senjata dan saat ini ia adalah pihak yang paling banyak memegang informasi rahasia yang tidak disadari oleh Irwan maupun Bu Tuti. Setelah mendapatkan suntikan vitamin dan sedikit ketenangan, Salsa meminta izin untuk duduk sebentar di ruang tunggu pribadi dokter sebelum pulang. Ia mengeluarkan ponselnya, ada 3 panggilan tak terjawab dari Irwan. Laki-laki itu kemungkinan besar menelepon untuk memastikan Salsa tidak berada di rumah sakit yang sama, atau mungkin hanya ingin menjalankan formalitasnya sebagai suami. Sibuk. Salsa tidak membalas panggilan itu. Alih-alih menghubungi suaminya, ia membuka aplikasi perbankan digitalnya. Ia memeriksa saldo tabungan pribadinya. Tabungan yang ia kumpulkan dari sisa uang saku pemberian ayahnya selama bertahun-tahun yang tidak pernah ia ceritakan pada Irwan. Ia kemudian membuka sebuah situs web penyewaan unit apartemen harian yang letaknya cukup jauh dari rumah mereka, namun dekat dengan kantor ayahnya. Jemarinya bergerak dengan pasti di atas layar. Salsa memesan 1 unit untuk beberapa hari ke depan dengan identitas aslinya, namun menggunakan nomor kontak baru yang baru saja ia aktifkan di ponsel cadangannya. Ia tahu ini berisiko. Jika Irwan mengecek mutasi atau melacak keberadaannya, ia akan tamat sebelum rencana besarnya dimulai. Namun, berada di rumah yang sama dengan menantu idaman dan mertua yang penuh racun adalah risiko yang jauh lebih besar bagi nyawa bayinya. Salsa berdiri. Meski tubuhnya masih terasa goyah, ia merapikan pakaiannya, menatap pantulan dirinya di cermin kecil di dalam tasnya. Wajahnya tampak lebih tua beberapa tahun, namun ada garis ketegasan yang mulai muncul di sudut bibirnya. Mbak Lastri. Salsa menelepon asisten rumah tangganya dengan suara yang sangat tenang, hampir tidak emosional. Siapkan tas kecil berisi pakaian saya dan surat-surat penting. Masukkan ke dalam bagasi mobil saya secara diam-diam saat Bu Tuti sedang tidur siang nanti. Jangan sampai ada yang tahu. Salsa menutup telepon tanpa menunggu jawaban. Ia melangkah keluar dari ruangan Dokter Gunawan, melewati koridor yang tadi menjadi saksi kehancuran hatinya. Ia tidak menoleh lagi ke arah poli kandungan tempat Irwan dan Sarah kemungkinan besar masih berada. Perjalanannya hari ini belum berakhir. Ia memiliki satu tujuan lagi sebelum matahari terbenam. Memastikan bahwa pengkhianatan ini akan dibayar dengan harga yang paling mahal. Langkah Salsa terasa berat saat ia menapaki teras rumah yang biasanya terasa hangat. Namun kini tampak seperti gerbang menuju sarang persekongkolan.
Aroma bunga melati di halaman yang biasanya ia sukai. Kini tercium muak, mengingatkannya pada kepura-puraan yang ia hirup setiap hari. Bayangan Irwan yang merangkul Sarah di koridor rumah sakit masih berputar-putar di pelupuk matanya bagaikan film horor yang diputar berulang-ulang. Setiap kali ia berkedip, ia melihat tawa Bu Tuti yang menyambut kehamilan wanita lain di saat ia sendiri sedang berjuang dengan nyawa di rahimnya. Pintu rumah terbuka sebelum Salsa sempat menyentuh gagangnya. Irwan berdiri di sana, melonggarkan dasinya dengan wajah yang diset sedemikian rupa agar tampak kelelahan. Tidak ada lagi sisa-sisa kelembutan yang ia berikan pada Sarah di rumah sakit tadi. Yang tersisa hanya tatapan dingin dan datar untuk istrinya yang sah. Baru pulang? Tanya Irwan tanpa nada peduli. Ia berjalan melewati Salsa menuju sofa ruang tamu, melemparkan tas kerjanya begitu saja. Aku benar-benar lelah. Rapat tadi sangat alot. Ayahmu sepertinya sedang banyak tuntutan. Semua laporan harus detail sampai ke angka terkecil. Kepalaku mau pecah. Salsa terpaku di depan pintu, memunggungi suaminya. Ia memejamkan mata, merasakan denyut nyeri di dadanya yang kian tajam. Rapat, ayahku. Ia ingin sekali berbalik dan melemparkan tasnya ke wajah laki-laki itu, lalu meneriakkan kebenaran bahwa ia melihatnya di rumah sakit sedang memanjakan wanita lain. Namun, suara Dokter Gunawan di kepalanya mengingatkannya untuk tetap tenang demi sang janin. Begitu ya, Mas? Capek sekali sepertinya. Sahut Salsa berusaha menjaga suaranya agar tidak bergetar. Ia berbalik perlahan menatap Irwan yang kini memejamkan mata di sofa. Tadi di kantor rapatnya lancar-lancar hanya melelahkan jawab Irwan singkat enggan memperpanjang percakapan belum sempat Salsa menanggap Bu Tuti muncul dari arah dapur dengan langkah yang sengaja dihenta-hentakan wajahnya yang tadi pagi penuh senyum saat bersama Sarah kini kembali menekuk masam saat melihat Salsa. Oh, sudah pulang, sang ratu ini. Sindir Bu Tuti sambil berkacak pinggang di depan Salsa. Bagus ya, jam segini baru sampai rumah. Kamu tahu tidak rumah ini berantakan sekali. Mbak Lastri saja tidak cukup mengurus semuanya. Kamu sebagai istri kerjanya apa? Cuma jalan-jalan ke rumah sakit pakai mobil mewah kantor suami. Sementara suamimu banting tulang sampai pucat begitu. Salsa menatap mertuanya dengan tatapan yang sulit diartikan. Pucat karena lelah bekerja atau pucat karena takut rahasianya terbongkar. Batin Salsa pahit. Aku tadi cek kandungan. Bu, kondisiku sempat drop di sana. Ujar Salsa lirih. Halah, alasan klasik. Seru Bu Tuti. Suaranya naik 1 oktav. Wanita zaman dulu itu kalau cuma pusing sedikit tetap bisa menyapu, mengepel, dan menyiapkan makan malam. Kamu ini sudah dibiayai Irwan, dikasih rumah enak, tapi mengurus hal sepele saja tidak becus. Lihat itu debu di meja rias kamar tamu masih tebal. Bersihkan dulu itu baru kamu boleh istirahat. Jangan manja. Irwan sama sekali tidak membela. Ia justru keras. Seolah suara Salsa adalah gangguan bagi ketenangannya. Turuti saja kata ibu. Aku juga lapar. Tapi ibu bilang kamu belum masak apa-apa untuk makan malam. Aku baru saja sampai, Mas. Dan aku sedang sakit. Salsa mencoba mempertahankan sisa-sisa kewarasannya. Sakit itu di pikiran. Timpal Bu Tuti tajam. Sudah, jangan banyak membantah. Bereskan kamar tamu sekarang. Ibu tidak mau melihat ada debu di sana. Kalau belum selesai, jangan harap kamu bisa duduk tenang di meja makan. Salsa merasa seolah seluruh oksigen di ruangan itu telah dihisap keluar. Ia menatap Irwan berharap suaminya akan mengingat bahwa di perutnya ada anaknya juga. Namun, Irwan justru mengeluarkan ponselnya. Tersenyum kecil melihat layar. Mungkin pesan dari Sarah dan mengabaikan keberadaan Salsa sepenuhnya. Dengan tubuh yang gemetar dan perut yang terasa kencang, Salsa melangkah menuju dapur untuk mengambil perlengkapan pembersih. Namun, saat melewati lorong belakang menuju dapur, sebuah tangan menariknya dengan lembut ke arah ruang cuci yang gelap. Mbak Lastri berdiri di sana dengan wajah penuh kecemasan. Di tangannya, ia memegang sebuah piring yang ditutup tudung saji kecil dan segelas air hangat yang sudah dicampur sedikit madu. Non, cepat makan ini dulu. Bisik Mbak Lastri dengan suara sangat rendah.
Matanya sesekali melirik ke arah luar ruang cuci. Takut Bu Tuti atau Irwan memergoki mereka. Mbak, tapi ibu melarangku. Set, jangan didengarkan. Non, ibu tadi benar-benar keterlaluan. Dia melarang saya memasak untuk Non. Katanya biar Non belajar mandiri. Tapi saya tidak tega. Non sedang hamil tua. Mbak Lastri meletakkan piring itu di atas mesin cuci yang sedang tidak menyala. Tadi diam-diam saya buatkan nasi goreng mentega kesukaan Non. Makan sedikit saja supaya ada tenaga. Mas Irwan dan ibu tidak akan tahu. Mereka sedang sibuk di depan. Salsa menatap sepiring nasi itu dengan mata berkaca-kaca. Di rumah besar ini hanya seorang asisten rumah tangga yang masih memperlakukannya sebagai manusia. Ia menyuapkan nasi itu ke mulutnya dengan tangan bergetar. Setiap kunyahan terasa seperti menelan duri, bukan karena rasanya, tapi karena kenyataan bahwa ia harus makan secara sembunyi-sembunyi di rumahnya sendiri seperti seorang pencuri. Terima kasih, Mbak Lastri. Terima kasih banyak. Bisik Salsa sambil menyeka air mata yang jatuh ke piring. Sama-sama, Non. Tas yang Non minta tadi sudah saya siapkan di bagasi mobil. Saya masukkan tadi saat ibu sedang asyik teleponan di taman belakang. Saya tutup pakai kain penutup mobil supaya tidak kelihatan, lapor Mbak Lastri. Matanya menunjukkan kesetiaan yang tulus pada Salsa. Salsa mengangguk. Keputusannya sudah bulat. Rasa lapar fisiknya mungkin terobati sedikit oleh nasi goreng itu. Namun rasa lapar akan keadilan di batinnya justru semakin membara. Sambil mengunyah, Salsa menajamkan pendengarannya. Ia mendengar tawa kecil Irwan dari ruang tamu bersahutan dengan suara Bu Tuti yang sedang memuji-muji betapa hebatnya karir Irwan sekarang. Hati Salsa mendingin. Ia teringat pesan Dr. Gunawan tentang menjaga jarak dari sumber stres. Ia tidak bisa lagi hanya diam menjadi sasaran empuk hinaan mereka. Jika mereka menganggapnya lemah dan manja, maka ia akan memberikan kejutan yang tidak akan pernah mereka bayangkan. Setelah selesai makan, Salsa mencuci piringnya dengan sangat hati-hati agar tidak menimbulkan bunyi. Ia kembali ke lorong, membawa kemoceng dan lap basah. Seolah-olah ia baru saja hendak melaksanakan perintah mertuanya. Ia masuk ke kamar tamu, menutup pintunya rapat-rapat dan menguncinya dari dalam. Salsa tidak menyentuh debu di meja rias itu. Ia justru duduk di lantai, bersandar pada tempat tidur, dan mengeluarkan ponsel cadangan yang ia simpan di balik pakaian dalamnya. Ia menyalakan layar ponsel itu. Cahayanya yang redup menerangi wajahnya yang kini tampak tanpa ekspresi. Ia membuka aplikasi cloud storage miliknya, memastikan video rekaman di rumah sakit tadi sudah terunggah sempurna. Kemudian ia membuka daftar kontak. Ia mencari satu nama yang selama ini selalu ia hindari untuk ia mintai bantuan demi menjaga harga diri Irwan. Rian. Rian adalah rekan kerja Irwan di kantor pusat. Orang yang dulu pernah menaruh hati pada Salsa, namun tetap memilih menjadi teman baik yang jujur. Salsa tahu Rian memiliki akses ke laporan keuangan divisi yang dipimpin Irwan. Salsa mengetik sebuah pesan singkat. Rian, bisa kita bicara lewat jalur pribadi? Aku butuh bantuan untuk memverifikasi beberapa pengeluaran dinas luar kota Irwan bulan lalu. Tolong rahasiakan ini dari siapapun, termasuk ayahku. Salsa menekan tombol kirim. Ia tahu tindakan ini adalah awal dari sebuah kehancuran besar. Jika ia melibatkan Rian, maka kedok profesional Irwan akan terancam. Namun saat ia mendengar suara Bu Tuti yang berteriak dari luar menanyakan kenapa pekerjaan membersihkan kamar tamu begitu lama, Salsa tidak lagi merasa takut. Ia berdiri, merapikan rambutnya, lalu membuka kunci pintu kamar tamu. Saat ia keluar, ia mendapati Bu Tuti sudah berdiri di depan pintu dengan wajah merah padam. Lama sekali kamu tidur ya di dalam. Bentak Bu Tuti. Salsa menatap mertuanya lurus-lurus di matanya. Sebuah tindakan yang sebelumnya tidak pernah ia berani lakukan. Tidak, Bu. Aku hanya sedang memastikan semuanya bersih sampai ke akar-akarnya. Karena sebentar lagi rumah ini akan sangat bersih dari segala hal yang mengganggu. Salsa melangkah melewati Bu Tuti yang terpaku bingung mendengar nada bicara menantunya yang tiba-tiba berubah dingin. Salsa berjalan menuju kamarnya sendiri melewati Irwan yang masih sibuk dengan ponselnya. Tanpa kata,
Salsa masuk ke kamar dan mulai mencari sebuah berkas kecil di laci rahasianya. Akta kepemilikan aset yang dulu diberikan ayahnya sebagai hadiah pernikahan yang secara bodoh pernah ia izinkan atas nama bersama dengan Irwan. Ia harus mengambilnya kembali sebelum matahari terbit besok. Layar ponsel Salsa menyala, memecah kegelapan kamar yang terasa seperti liang lahat bagi batinnya. Setelah konfrontasi dingin dengan Bu Tuti semalam, Salsa tidak bisa memejamkan mata. Kata-katanya tentang membersihkan rumah sampai ke akar-akarnya masih terngiang, memberikan sedikit kekuatan semua badai yang siap menghancurkannya. Namun saat sebuah nama muncul di layar sarah, jantung Salsa mendadak berhenti berdetak sejenak sebelum berpacu 2 kali lebih cepat. "Halo, Salsa sayang, kamu sudah bangun?" Suara Sarah terdengar begitu riang, sangat kontras dengan gemuruh di dada Salsa. Salsa menarik napas dalam-dalam, berusaha menjaga agar suaranya tidak terdengar pecah. "Sudah, Sar. Ada apa pagi-pagi?" "Telepon. Duh, aku cuma khawatir. Kemarin aku dengar dari Irwan katanya kamu kurang enak badan ya sampai harus ke rumah sakit. Maaf ya, aku belum sempat jenguk urusan butik lagi padat-padatnya," ujar Sarah dengan nada yang dibuat-buat sangat menyesal. Salsa memejamkan mata. Urusan butik padat. Bayangan Sarah yang sedang tertawa manja di pelukan Irwan di koridor rumah sakit kemarin kembali muncul. Sahabatnya ini sedang bersandiwara di depannya, tepat setelah ia bermesraan dengan suami Salsa di bawah hidung publik. "Aku sudah lebih baik, Sar. Terima kasih perhatiannya," jawab Salsa singkat. "Syukurlah. Tahu tidak? Kemarin ada klien penting yang kasih aku bonus karena target proyek kita tercapai. Lihat deh, aku kirim fotonya ke WhatsApp kamu. Bagus banget. Aku merasa beruntung sekali bulan ini." Salsa menjauhkan ponsel dari telinganya saat bunyi denting pesan masuk terdengar. Ia membuka ruang obrolan. Sebuah foto muncul. Pergelangan tangan Sarah yang putih mulus dihiasi sebuah gelang emas putih bertatahkan berlian kecil yang elegan. Salsa tertegun. Matanya menyipit memperhatikan detail gelang itu. Ingatannya meluncur ke 6 bulan lalu saat ia menemukan brosur perhiasan di saku jas Irwan. Saat itu Irwan berdalih bahwa itu adalah pesanan klien kantor yang minta dibelikan kado untuk istrinya. Bahkan Salsa ingat betul Irwan sempat mengeluh harus lembur berhari-hari demi memastikan proyek klien itu sukses. Petir seolah menyambar kesadaran Salsa. Itu bukan 6 bulan lalu. Itu sudah terjadi berulang kali. Setiap lembur, setiap dinas luar kota, dan setiap hadiah klien yang pernah lewat di depan matanya semuanya adalah bagian dari kepingan puzzle yang kini mulai menyatu. Perselingkuhan ini bukan hilaf sesaat karena Salsa hamil. Ini adalah pengkhianatan terencana yang sudah berurat akar. Bagus. Kan? Aku merasa seperti wanita paling dicintai di dunia. Suara Sarah kembali terdengar. Kali ini dengan nada yang mengandung kemenangan terselubung. "Ya, sangat bagus, Sar. Sangat cocok untukmu," bisik Salsa. Tangannya yang bebas meremas spray hingga buku-bukunya memutih. "Kamu memang pantas mendapatkan apa yang kamu usahakan selama ini." Setelah menutup telepon, Salsa merasa seluruh tubuhnya mati rasa. Ia turun dari tempat tidur, menyeret langkahnya menuju pintu kamar. Ia perlu air minum untuk membasahi kerongkongannya yang terasa kering seperti padang pasir. Namun saat ia sampai di dekat ruang makan, suara bisik-bisik dari arah dapur menghentikan langkahnya. "SSTT, jangan keras-keras nanti Salsa dengar." Itu suara Bu Tuti. Salsa bersembunyi di balik dinding pembatas, menahan napas. "Ibu tenang saja. Dia masih di kamar. Kayaknya kecapean habis drama kemarin." Suara Irwan terdengar santai. Disusul bunyi denting sendok beradu dengan cangkir. Sarah senang sekali dengan gelang itu. "Bu," katanya dia makin semangat jaga calon bayinya. "Ya, harus itu. Sarah itu wanita hebat. Tidak seperti istrimu yang cuma bisa mengandalkan jabatan ayahnya. Ibu sudah bilangkan dari awal ibu lebih setuju kamu sama Sarah. Kalau bukan karena posisi Pak Baskoro yang bisa bikin kamu jadi direktur dalam sekejap, ibu tidak akan sudi kasih restu kamu nikah sama Salsa." Bu Tuti mendengus kasar. "Sabar, Bu.
Sebentar lagi semua aset atas nama bersama akan aman. Kalau anak Sarah lahir, kita punya alasan kuat untuk pelan-pelan lepas dari Salsa. Pak Baskoro juga tidak akan bisa apa-apa kalau kita pegang bukti bahwa Salsa tidak kompeten jadi istri. Timpal Irwan dengan nada licik yang belum pernah Salsa dengar sebelumnya. Dunia Salsa seolah runtuh total. Selama ini ia mengira Betuti hanya sekadar mertua yang galak dan kolot. Ternyata wanita itu adalah sutradara di balik penderitaannya. Mertuanya merestui, mendukung, bahkan mungkin memfasilitasi hubungan gelap suaminya hanya demi kenyamanan finansial dan kebencian pribadi terhadapnya. Air mata Salsa tidak jatuh kali ini. Matanya justru mengering, digantikan oleh kobaran api kemarahan yang dingin. Ia merasa seperti orang bodoh yang selama ini memeluk duri sambil tersenyum. Seluruh baktinya pada Irwan, seluruh kesabarannya menghadapi Bu Tuti, semuanya sia-sia. Mereka tidak melihatnya sebagai manusia, melainkan sebagai tangga menuju kekuasaan. Salsa kembali ke kamarnya dengan langkah yang sangat ringan. Hampir tak bersuara. Ia duduk di meja rias, menatap bayangannya di cermin. Ia bukan lagi Salsa yang lemah. Ia adalah Putri Baskoro, pria yang paling ditakuti Irwan di kantor. Salsa membuka ponsel cadangannya. Ia tidak lagi menghubungi Rian hanya untuk bertanya. Ia mengirimkan foto gelang yang dikirim Sarah tadi kepada Rian. Diikuti dengan catatan singkat. Rian, tolong cek pengeluaran kartu kredit korporat Irwan pada tanggal 12 November tahun lalu. Aku butuh nota pembelian dari toko perhiasan yang sama dengan di foto ini. Aku tahu ini melanggar prosedur, tapi aku janji posisimu aman di bawah perlindungan ayahku. Salsa tahu ia sedang bermain api. Meminta Rian membocorkan data keuangan kantor adalah tindakan berisiko yang bisa menyeretnya ke dalam masalah hukum jika Irwan tahu. Namun, ia tidak punya pilihan. Ia harus membuktikan bahwa suaminya bukan hanya pengkhianat cinta, tapi juga pencuri yang menggunakan uang perusahaan untuk membiayai selingkuhannya. Tiba-tiba pintu kamar diketuk kasar. Salsa, keluar. Siapkan sarapan untuk Mas Muangkat pagi ada meeting penting. Teriak Bu Tuti dari balik pintu. Salsa menarik napas panjang, mengunci ponselnya dan menyembunyikannya di tempat paling aman. Ia berdiri, merapikan bajunya dan memasang wajah istri patuh yang selama ini mereka kenal. Sebelum membuka pintu, Salsa mengambil sebuah amplop kecil dari tasnya berisi kunci unit apartemen rahasia yang ia sewa kemarin. Salsa melangkah keluar, menatap Bu Betuti dengan senyum tipis yang tampak tulus namun mengandung racun. Iya, Bu. Aku siapkan sekarang. Mas Irwan harus makan yang banyak supaya kuat menghadapi apa yang akan datang hari ini, ujar Salsa tenang. Salsa berjalan menuju dapur. Namun di tengah jalan, ia sengaja menjatuhkan salah satu kunci cadangan mobil rumah di depan kamar Irwan, lalu membiarkannya begitu saja tanpa berniat mengambilnya kembali. Sebuah jejak kecil yang ia biarkan agar Irwan merasa menang karena mengira istrinya semakin ceroboh. Padahal itu adalah awal dari pengalihan perhatian yang ia siapkan. Rasa mual yang menyerang pagi ini bukan lagi sekadar reaksi biologis karena janin yang bertumbuh di rahimnya, melainkan sisa-sisa racun dari percakapan Irwan dan Bu Tuti yang Salsa dengar di balik dinding semalam. Mengetahui bahwa suaminya bukan hanya berselingkuh, melainkan sudah mendapatkan restu penuh dari sang mertua untuk menggantikannya, membuat setiap sudut rumah ini terasa seperti jerat yang mencekik. Salsa berdiri di depan cermin kamar mandi, menatap bayangannya yang kian asing. Tulang pipinya tampak lebih menonjol. Matanya cekung dengan lingkaran hitam yang kontras dan warna kulitnya yang biasanya cerah kini pucat pasti layaknya kertas usang. Ia baru saja selesai memuntahkan cairan bening saat bel rumah berbunyi dengan nada yang tegas. Sebuah ketukan yang sangat ia kenal. Bukan kurir, bukan pula kolega Irwan. Itu adalah Santi. Salsa menyeret langkahnya menuju ruang tamu. Di sana Bu Tuti sudah berdiri lebih dulu di depan pintu yang terbuka. Menatap sosok wanita di ambang pintu dengan tatapan menyelidik dan tidak suka. Salsa ada saya sahabatnya. Suara Santi terdengar tajam dan berwibawa. Tipikal seorang pengacara yang terbiasa berhadapan dengan lawan di meja hijau. Salsa sedang tidak enak badan. Kalau tidak penting, lebih baik jangan diganggu.
Dia harus banyak istirahat supaya tidak manja terus. Jawab Bu Tuti dengan nada ketus. Berusaha menghalangi jalan masuk. Santi tidak bergeming. Ia melirik ke arah Salsa yang baru muncul di koridor ruang tengah. Saat mata mereka bertemu, Salsa bisa melihat binar keceriaan di wajah Santi mendadak padam digantikan oleh ekspresi horor yang nyata. Tanpa memedulikan hadangan Bu Tuti, Santi melangkah masuk. Menerobos masuk seolah rumah itu adalah miliknya. Elsa. Ya Tuhan Salsa. Apa yang terjadi denganmu? Pekik Santi pelana MUN syarat akan kekhawatiran. Ia segera memegang kedua bahu Salsa, menatap wajah sahabatnya itu dengan saksama. Kamu terlihat seperti orang yang tidak makan selama seminggu. Kamu sakit apa? Salsa hanya bisa tersenyum lemah. Sebuah senyuman yang lebih mirip ringisan pilu. Aku tidak apa-apa, San. Hanya sedikit pusing karena kehamilan. Jangan bohong padaku. Santi menoleh ke arah Bu Tuti yang masih berdiri dengan wajah masam di dekat pintu. Bu, saya perlu bicara berdua dengan Salsa di kamar. Jangan lama-lama. Dia belum membereskan cucian di belakang. Timpal Bu Tuti sebelum berlalu menuju taman dengan dengusan kasar. Santi menarik Salsa masuk ke dalam kamar dan mengunci pintunya. Ia menuntun Salsa untuk duduk di tepi ranjang. Ruangan yang seharusnya menjadi saksi bisu cinta suami istri itu kini terasa dingin dan hampa. Santi berjongkok di depan Salsa, menggenggam tangan sahabatnya yang terasa sedingin es. Salsa, aku ini pengacara. Aku melihat ratusan orang yang hancur karena tekanan hidup. Tapi melihatmu seperti ini bukan sekadar pusing hamil biasa. Ada apa? Apa si Irwan berulah lagi? Salsa terdiam sejenak. Pertahanan batin yang ia bangun sejak kemarin di rumah sakit perlahan mulai retak di hadapan Santi. Dengan suara yang gemetar dan sesekali terputus oleh isakan yang ia tahan. Salsa menceritakan segalanya tentang kejadian di rumah sakit, tentang Sarah, tentang gelang berlian yang dipamerkan di WhatsApp hingga restu mengerikan yang diberikan Bu Tuti untuk menggantikan posisinya dengan Sarah. Santi mendengarkan tanpa memotong satu kata pun. Rahangnya mengeras, dan genggaman tangannya pada Salsa menguat. Sebagai seorang praktisi hukum, ia sudah terbiasa melihat kebusukan manusia. Namun, pengkhianatan yang dialami Salsa di saat hamil tua benar-benar menyulut kemarahannya. Binatang, desis Santi. Setelah Salsa menyelesaikan ceritanya, Irwan dan ibunya itu benar-benar tidak punya hati nurani. Mereka memanfaatkan kebaikanmu, jabatan ayahmu, dan sekarang mereka ingin membuangmu setelah mendapatkan apa yang mereka mau. Salsa menunduk. Air matanya jatuh membasahi punggung tangan. Aku merasa sangat bodoh, San. Selama ini aku bertahan demi anak ini, demi keutuhan keluarga. Tapi ternyata keluargaku sendiri yang merancang kehancuranku. Santi berdiri berjalan mondar-mandir di dalam kamar yang sempit itu. Salsa, dengarkan aku baik-baik. Menangis tidak akan membuat mereka berhenti. Menangis hanya akan membuatmu semakin lemah. Dan itu yang mereka inginkan. Mereka ingin kamu terlihat tidak kompeten secara mental sehingga mereka punya alasan untuk mendepakmu dan mengambil hak asuh anakmu nanti. Mendengar kata hak asuh anak, Salsa tersentak. Kepalanya terangkat menatap Santi dengan mata yang mulai memancarkan ketakutan sekaligus kemarahan. Mereka tidak boleh mengambil anakku. Maka lawan tegas Santi. Ia duduk kembali di samping Salsa. Tapi kamu tidak bisa melawan dengan tangan kosong. Kita butuh amunisi. Kesaksianmu saja tidak cukup di mata hukum. Apalagi Irwan punya posisi bagus di kantor ayahmu. Dia pasti akan menggunakan segala cara untuk memutarbalikkan fakta. Santi mengeluarkan tablet dari tasnya dan mulai mencatat poin-poin penting. Mulai detik ini, kamu harus berhenti menjadi korban dan mulai menjadi pemburu. Aku butuh bukti fisik. Foto-foto mereka bersama, rekaman pembicaraan mereka di rumah ini, dan semua bukti transaksi keuangan yang bisa kita dapatkan. Rekaman. Tapi itu bukankah itu melanggar privasi di rumah sendiri? Tanya Salsa ragu. Ini soal kelangsungan hidupmu dan bayimu, Salsa. Di dalam hukum keluarga, bukti pengkhianatan dan penelantaran istri adalah kunci utama. Kamu bilang mereka sering bicara di dapur atau ruang tamu saat mengira kamu tidur.
Gunakan itu. Santi merogoh tasnya dan mengeluarkan sebuah benda kecil berbentuk gantungan kunci berbentuk beruang yang tampak lucu. Ini bukan sekadar gantungan kunci. Ini adalah alat perekam suara dengan aktivasi sensor bunyi. Baterainya tahan lama dan kualitas suaranya sangat jernih. Letakkan ini di tempat-tempat strategis yang sering mereka gunakan untuk bersekongkol. Salsa menerima benda itu dengan tangan yang gemetar. Ia menatap boneka kecil itu, menyadari bahwa benda ini adalah awal dari sebuah perang terbuka yang akan ia jalani. Rasa takut menyergapnya. Bagaimana jika Irwan menemukannya? Bagaimana jika Bututi curiga? Namun bayangan Irwan yang mengecup kening Sarah dan menyebut wanita itu, menantu idaman menghapus segala keraguan. Aku akan melakukannya. Bisik Salsa dengan nada yang mulai dingin. Bagus. Dan satu lagi. Santi menatap Salsa lurus-lurus. Jangan tunjukkan perubahan sikap yang drastis di depan mereka. Tetaplah menjadi Salsa sayang, lemah, dan nurut seperti yang mereka mau. Biarkan mereka merasa menang di atas angin, karena di saat itulah mereka akan menjadi ceroboh dan membuka semua rahasia mereka sendiri. Salsa mengangguk. Ia merasakan sebuah kekuatan baru mulai merayap di sela-sela rasa sakitnya. Bukan lagi kekuatan untuk bertahan, melainkan kekuatan untuk menghancurkan.